mati kafir. Ada. Di sini ada saya kutip beberapa ulama dari kalangan Ahlus Sunnah yang mensahihkan hadis ini. Al-musahhihuna lil hadis. Ulama-ulama yang mensahihkan hadis ini. Pertama adalah Ahmad bin Hanbal, yang kedua Yahya bin Abdul Humaid Al-Hammani, yang ketiga Al-Haythami, yang keempat Ibnu Azuz Al-Maliki, yang kelima Hafidh Ahmad As-Siddiq Al-Ghummari, yang keenam Muhammad bin Agil, yang ketujuh Abi Bakar bin Syihab, yang kedelapan Dr. Jasim Al-Mashhadani, yang kesembilan Hasan Farhan Al-Maliki. Masya Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kemudian yang mungkin saya perlu sampaikan juga, bagaimana hadis ini bisa asing di tengah-tengah Ahlus Sunnah, karena memang ada upaya takhlus. Takhlus itu berkelit dan sengaja menyembunyikan hadis-hadis yang seperti ini. Pun saya tulis di sini bagaimana caranya mereka bisa, yang Sunni, yang Ahlus Sunnah, masih banyak yang tidak percaya Muawiyah mati kafir, ya kan? Masih mengatakan radhiyallahu anhu khalul mukminin. Masyaallah, masyaallah. Haleluya. Kemudian saya terkait yang mensahihkan hadis ini, ya kan? Tadi sudah saya sebutkan Ahmad bin Hanbal. Kemudian dari kalangan ada siapa namanya tadi? Al-Haythami di Majmu' Az-Zawaid. Lalu yang muasirin, kalangan muasirin adalah siapa? Ahmad bin Siddiq Al-Ghummari mensahihkan hadis ini. Lalu saya ingin menyampaikan hal yang menarik sekali. Kok bisa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan orang-orang tidak mengetahui hadis-hadis yang mengerikan ini, ya? Karena ada upaya takhallus namanya. Takhallus itu lari, ingin agar hadis ini tersembunyikan. Bagaimana cara Muawiyah dan CS-nya bisa sembunyi dari hadis ini? Saya sebutkan di sini manhaju Muawiyah at-takhallus min hadzal hadis khassah. Cara Muawiyah berlepas kabur dari hadis ini ada beberapa uslub. Ada setidaknya dua uslub di sini. Uslub pertama adalah fa innahu yaj'alu hadzal hadis fil Imam Ali alaihissalam. Dia rubah hadis itu yang masuk awalnya adalah Muawiyah menjadi yang masuk malah Ali. Ya. Dirubahnya. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah itsbatuhu fi Muawiyah, tetap nama Muawiyah tidak dirubah, tapi dia ganti yang dimasuk ke neraka menjadi masuk surga. Saya kasih contoh hadisnya. Contoh hadis yang memindah naklul hadis min dhammi Muawiyah ila dhammi Ali bin Abi Thalib. Rawaz Zuhri anna Urwata bin Zubair haddathahu qala haddathani Aisyah qalat kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh aqbala al-Abbas wa Ali faqala ya Aisyah inna hadaini yamutani ala ghairi millati aw qala dini. Rawa Abdul Razzaq. Ini bisa dicek di Nahjul Balaghah juz 4 halaman 63. Amin. Haleluya. Kemudian yang kedua ini yang sering dijadikan alasan oleh orang-orang Salafi Wahabi yang sebenarnya tidak begitu paham ilmu hadis. Yang kedua adalah muhawalatu ziyadah ruwat majhulin fil isnad. Sanad yang tadi itu yang sudah bagus nanti dimasukkan, disusupkan rawi yang tidak jelas. Sampai sekarang tidak ketemu itu di kitab mana, tidak ada rawinya. Tapi itu yang menjadi alasan hadis ini jadi dhaif. Contoh, saya kasih contoh di sini. Contoh di sini adalah hadis yang tadi di Muntabul Khallal. Qala Muhanna wa sa'altu an hadis Syarik an Lais an Tawus an Abdullah bin Amr qala. Ini hadis yang tadi yang Muawiyah mati kafir tuh.
Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yatlu alaikum rajulun min ahli nar fatala Muawiyah qala Ahmad innama ibnu Tawus an abihi an Abdullah bin Amr aw ghairihi syakka fihi. Haleluya. Nah, kata Ahmad bin Hambal bukan dari jalan Syarik, dari Lais, dari Tawus yang sahih, tapi yang sahih adalah dari jalan Ibnu Tawus dari bapaknya dari Abdullah bin Amr. Apa yang dilakukan oleh Khalal? Khalal ini tidak ketemu sama Ahmad bin Hambal. Rawahu Abdul Razzaq an Ma'mar an Tawus qala sami'tu Farkhas. Ada Farkhas. Yuhaddithu hadal hadis an Abi an Abdullah bin Amr. La yujadu fid dunya rawin ismu Farkhas. Tidak ada nama Farkhas tuh. Sampai sekarang belum ketemu. Berarti fiktif ya? Ya, itu kerjaan anak buahnya Muawiyah lah. Yang ketiga, yang masalah mungkin nanti akan dibawakan hadis ini. Yang ketiga, tahriful hadis biqalbin nar ilal jannah. Hadis tadi yang masuk neraka jadi masuk surga. Kemudian ada tokoh-tokohnya yang kalau kita lihat di mana itu tadi Ibnu Asakir ini paling banyak sekali hadis tentang Muawiyah itu pas sejibun 1 miliar mungkin paling banyak. Al-an ini dari haddatsani Mudhaffar bin Marji haddatsani Hisham bin Ammar haddatsana Abdul Aziz nih catat Abdul Aziz bin Bahar. Kemudian An-Nabi an Ibnu Umar qala kuntu jalisan anin Nabi faqala al-an yatlu alaina min hadzal fajr rajulun min ahli al-jannah fatala Muawiyatu faqultu wa hadha na'am huwa hadha. Na'am. Abdul Aziz bin Bahar. Ustaz? Itu na'am antum udah mulai agak ke Tunisian. Coba na'amnya agak geser ke Iran. Nah, biar anda tegang. Toyib. Ala kulli hal begitulah. Insyaallah sebenarnya banyak ini tentang yang membela Muawiyah yang ngeri kali. Ya, enggak juga aku lihat beliau yang bahas ini berbahaya. Baik ya, luar biasa ya. Jadi Ya, tafadhal Ustaz Tariq. Baik, luar biasa ya. Jadi sebagaimana disebutkan di beberapa riwayat, contoh misalkan qala Ibnu Hajar Al-Haytami fi Sawa'iqil Muhriqah min i'tiqa'i ahli sunnati wal jamaah anna ma jara bainan Muawiyah, apa yang terjadi antara Muawiyah wa Ali radhiyallahu anhuma minal hurub, dari peperangan yang tadi, lam yakun munazi'atan Muawiyah li Ali fil khilafah, bukan karena perselisihan mereka karena persoalan di khilafah, li ijma'i ala ahqiyatiha li Ali kama marra falam tahuj al fitnah bisababiha. Ya, tidak ada dijadikan sebagai hujah bahwasanya mereka berebut masalah kekuasaan. Ya, lakin likoni Muawiyah ibni ammihi, justru Muawiyah itu anak pamannya Ali sendiri. Famtana Aliyu dhannan minhu anna taslimahum ilaihim ala al-fawr ma'a kasratil asadir.